Buku pedoman parenting yang berjudul Say No to Child Abuse mengenal lebih dalam apa itu toxic parents. Apa itu toxic parents? Menurut Sri Juwita Kusumawardhani, MC psikolog, toxic parents adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut dysfunctional family. Ia mendefinisikannya sebagai keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sehat. Sederhananya, orang tua yang toksik tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Banyak orang tua yang berpikir kebutuhan anak hanyalah makan, minum, rumah, atau sekolah. Ia juga menegaskan bahwa anak-anak tak hanya memiliki kebutuhan fisik, melainkan juga kebutuhan emosional. Sedangkan menurut Dr. Mevana Reza, toxic parents adalah tipe orang tua yang mengatur anak sesuai dengan kemauannya tanpa menghargai perasaan dan pendapat sang anak. Kondisi ini bisa membuat anak merasa terkekang dan ketakutan. Bahkan, tak jarang anak tumbuh menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Kapan orang tua dikatakan toxic parents? Orang tua dikatakan toxic parents ketika mulai meracuni kesehatan mental anak dengan kata-kata kasar maupun ucapan yang secara perlahan membunuh semangat anak. Selain itu, tidak sedikit pula orang tua yang menekankan hukuman fisik kepada anak apabila anak melakukan kesalahan. Menurut Ade tahun 2020, ada beberapa kebiasaan toxic parents, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ekspektasi yang berlebihan pada anak. Nah, pada saat anak memiliki impian dan cita-cita, kadang ada orang tua yang membuyarkannya dengan ekspektasi yang berlebihan. Misalnya, saat anak ingin menjadi seorang koki, maka ayah dan ibu mematahkan semangatnya untuk menjadi seorang koki dengan komentar yang negatif. Tetapi ayah dan ibu malah mengarahkan mereka pada impian yang ayah dan ibu inginkan. Hal ini akan membuat anak merasa terbebani. Yang kedua, memiliki sifat egois dan kurang empati. Selalu mengutamakan diri sebagai orang tua tanpa tahu kebutuhan dan perasaan anak itu seperti apa. Orang tua dengan kriteria ini biasanya selalu mengukur segala sesuatu sesuai dengan perasaannya. Yang ketiga, suka mengatur. Mengatur semua kegiatan anak dengan sesuka hati dari A sampai Z tanpa bertanya atau mengajak anak untuk melakukan kompromi. Yang keempat, mengumbar keburukan anak. Membicarakan keburukan anak, apalagi didengar langsung oleh mereka, tentu akan melukai hatinya, sehingga rasa percaya dirinya pun akan hilang. Yang kelima, selalu menyalahkan anak. Sebaiknya orang tua jangan selalu menyalahkan anak, karena hal ini akan membuat anak kurang percaya diri. Yang keenam, tidak menghargai usaha anak. Pastikan orang tua untuk selalu memberikan apresiasi dan menghargai pada setiap usaha anak. Yang terakhir, mengungkit kesalahan anak.
Jangan sampai ayah dan ibu mengungkit setiap kesalahan anak, karena ini akan membuat mereka merasa sangat bersalah. Apakah toxic parents dapat dikatakan sebagai kekerasan verbal? Melansir kompasiana.com, istilah toxic parents bukan hanya seputar kekerasan verbal saja, melainkan kekerasan fisik juga. Pembahasan toxic parents ini pernah diangkat secara khusus oleh Susan Forward dalam buku yang berjudul Toxic Parents: Overcoming Their Harmful Legacy and Reclaiming Your Life pada tahun 2002. Pada bukunya, Forward menekankan sikap-sikap orang tua yang menjadi toksik bagi anak-anaknya. Dalam buku ini dibahas sekelompok orang tua yang menekankan hukuman fisik berlebihan dengan alasan kedisiplinan, melibatkan anak untuk menyelesaikan masalah pribadi, menekan psikis anak, hingga ancaman-ancaman yang tidak mengenakan yang justru menjadi luka bagi anak. Hal ini dijelaskan pula oleh Dr. Mevana Reza bahwasanya toxic parents bukan hanya sebagai kekerasan verbal saja, melainkan orang tua yang telah melakukan toxic parents sering melakukan penyiksaan fisik juga, seperti pukulan, tamparan, atau cubitan, atau kekerasan verbal seperti panggilan yang tidak baik dan hinaan bisa menjadi makanan sehari-hari bagi anak dengan toxic parents. Siapa yang bertanggung jawab melindungi anak ketika terjadinya toxic parents? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang pertama, negara dan pemerintah. Dalam pasal 22 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan para orang tua bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan hukum serta berdampak bahaya bagi korban kekerasan tersebut. Yang kedua, masyarakat. Dalam pasal 25 Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memahami tentang dampak kekerasan pada anak. Dan yang ketiga adalah keluarga dan orang tua. Dalam pasal 26 ayat 1A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan sebaik-baiknya. Setiap keluarga harus memberikan perhatian dan kasih sayang agar anak tidak kekurangan dalam memahami sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Didiklah ia agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ataupun orang lain. Mengapa toxic parents perlu dihentikan? Menurut Monica Sulistiawati, MC psikolog,
Orang tua yang termasuk kategori toxic parents akan melakukan sesuatu atas nama cinta. Tapi sebenarnya justru yang dilakukan adalah hal yang sangat keterbalikannya. Jadi, justru sedikit demi sedikit malah menyakiti dan meracuni anak. Menurut Ade, pada tahun 2020, terdapat beberapa dampak toxic parents terhadap tumbuh kembang anak, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki rasa percaya diri yang kurang. Ketika orang tua terbiasa merendahkan anaknya di depan orang lain, mereka akan merasa malu atas perilaku orang tuanya tersebut. Mereka akan merasa takut jika suatu saat diasingkan, dan ini menjadi momok menakutkan bagi mereka. 2. Terbiasa untuk menyalahkan diri sendiri. Ketika ia tidak dapat mewujudkan impian orang tuanya, ia merasa gagal dan menyalahkan dirinya karena tidak dapat mencapai hal tersebut. Sehingga ia akan mempunyai stigma bahwa dirinya selalu bersalah atas apa yang telah dilakukannya. 3. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki citra diri yang buruk, merasa tidak berharga, merasa sendiri, selalu dihantui rasa bersalah, stres, mudah marah, dan gangguan mental lainnya. 4. Anak tipe penurut akan berusaha sekeras mungkin untuk membahagiakan orang tuanya. Di sisi lain, anak tipe pemberontak menjadi pembangkang untuk orang tuanya. 5. Efek paling buruknya adalah anak bisa berubah menjadi monster ketika ia mempunyai anak di kehidupannya kelak. F. Bagaimana cara meminimalisir tingkah toxic parents? Dalam membangun komunikasi keluarga, orang tua harus memahami psikologis anak, tidak memaksakan kehendak, tapi memberikan ruang dialog sehingga tercipta komunikasi yang mengayomi. Meski demikian, agar komunikasi orang tua dan anak berjalan efektif, maka ibu dan ayah harus terlebih dahulu memberikan contoh. Dalam hal ini, bentuklah komunikasi yang demokratis, saling menghargai antara ayah, ibu, dan anak. Menurut Andrianto pada tahun 2011, terdapat cara untuk meminimalisir tingkat toxic parents. Di antaranya, 1. Berikan perhatian dan kasih sayang saat ia menceritakan kisahnya. 2. Puji keberhasilan-keberhasilan kecil yang telah dilakukannya, seperti menyelesaikan tugasnya dalam mewarnai sebuah gambar. 3. Hargai apa yang telah dilakukannya pada kita. Contohnya ketika ia membantu tugas di rumah. 4. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan gunakan kata-kata yang menarik saat berbicara dengannya. 5. Yakinkan pada anak bahwa kita bisa diandalkan. Jadilah kita sebagai ibu dan ayah yang selalu ada di saat-saat ia sedang membutuhkan bimbingan, dorongan, atau hanya sekadar pujian. 6. Untuk menunjukkan kasih sayang bisa diungkapkan melalui sentuhan, memeluk, membelai, menatap dengan lembut, ataupun menciumnya. G. Quotes menghindari perilaku toxic parents. 1. Ketika merasa kesal pada buah hati, tetaplah bersabar. Karena ketika bentakan itu terlontar, maka timbullah beribu penyesalan. Sri Sinta pada tahun 2020. 2. Ketika anak temper tantrum, peluklah ia, usap dengan lembut punggungnya, lalu berikan pengertian yang membuatnya tenang. Nina Nur Azizah pada tahun 2020. 3. Prinsip sadis pisan, sabar disiplin tapi berkesan, yaitu berkesan ketika mendidik anak penuh kelembutan,
tanpa paksaan ataupun kekerasan. Sri Sinta pada tahun 2020.